Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen Pak Arif Muhammad Nurdin selaku dosen mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Di sini saya dari kelompok 11, saya sendiri bernama Winarsi Julianti dan rekan saya Muhammad Amil Rizky. Kami akan mempresentasikan tentang pengamanan fisik, ruang server, dan pusat data. Yang pertama itu ada keamanan informasi. Keamanan informasi merupakan topik penting dalam lingkup teknologi informasi di perusahaan. Organisasi menggunakan layanan komputasi dalam melakukan seluruh proses bisnis, sehingga keamanan ruang server sebagai lokasi penyimpanan pusat data mutlak diperlukan untuk melindungi seluruh data penting yang tersimpan di dalamnya. Keamanan pusat data tidak hanya sekedar pertahanan terhadap berbagai faktor serangan kejahatan dunia maya, namun juga harus melindungi segenap visit aset, perangkat keras agar pengoperasian pusat data tetap aman dan dapat diandalkan. Yang kedua itu ada praktek terbaik ruang server. Ini menjaga keamanan fisik ruang server dan pusat data adalah proses berkelanjutan. Kerangka kerja keamanan memberikan pedoman untuk menjaga keamanan ruang server dalam konteks perubahan keadaan eksternal dan operasi TI. Di sini ada beberapa standar dan pedoman kerangka kerja keamanan ruang server adalah yang pertama ada ISO 2701, yang kedua ada ISO, yang ketiga ada SSAE, yang keempat ada NISP, yang terakhir ada Department of Defense atau bisa disebut dengan DoD. Yang ketiga ada pengamanan fisik ruang server dan pusat data. Pengamanan fisik ruang server dan pusat data merupakan upaya untuk melindungi ruang dan infrastruktur layanan utilitas lainnya. Hal utama yang dilakukan adalah menyusun langkah-langkah dan strategi yang sesuai dengan daya dengan tujuan untuk menjaga keamanan perangkat keras, data dan layanan yang disimpan di dalamnya. Nah, di sini ada langkah-langkah yang dapat dipertimbangkan dan meningkatkan keamanan fisik ruang server dan pusat data. Yang pertama ada akses terbatas, dan yang kedua monitoring dan pemantauan visual, yang ketiga sistem alarm, yang keempat keamanan fisik bangunan, yang kelima keamanan kelistrikan, dan keenam itu ada suhu dan kelembaban, yang ketujuh ada proteksi terhadap kebakaran, yang kedelapan ada manajemen kabel yang rapih, dan yang kesembilan perubahan rutin dan audit keamanan, dan yang terakhir ada pelatihan dan kesadaran keamanan. Dan materi keempat itu ada akses terbatas. Akses terbatas adalah langkah kunci dalam strategi pengamanan fisik server dan pusat data. Pengendalian dan pembatasan personel yang dapat mengakses ruangan atau pengenalan wajah untuk memastikan hanya personel yang diizinkan yang dapat masuk. Berikut ini adalah beberapa praktik terkait dengan akses terbatas. Yang pertama ada kartu akses, kunci atau biometrik,
Yang kedua ada pengelolaan kunci. Yang ketiga ada sistem log akses. Yang kedelapan ada sertifikasi dan audit kebijakan akses terbatas. Dan yang terakhir ada pengaturan waktu akses. Dan yang kelima itu ada monitoring dan pemantauan visual. Nah, monitoring dan keamanan visual ini berperan dalam mendeteksi, mengidentifikasi, dan menanggapi potensi ancaman atau insiden keamanan. Nah, di sini ada beberapa praktik terkait aspek ini. Yang pertama, ada sistem kamera pengawas. Yang kedua, ada pemantauan real-time. Dan yang ketiga, ada teknologi pencitraan. Yang keempat, ada penyimpanan dan pemulihan rekaman. Yang kelima, ada pemantauan lingkungan. Keenam, ada integrasi dengan sistem keamanan lain. Dan yang ketujuh, ada peringatan audible dan visual. Dan yang terakhir, ada kepatuhan dengan regulasi privasi. Lalu yang selanjutnya ada sistem alarm. Sistem alarm adalah komponen pengamanan fisik untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau insiden keamanan sehingga tindakan dapat diambil segera. Nah, di sini ada beberapa sensor keamanan yang dapat digunakan. Yang pertama itu ada sensor. Sensor itu bisa digunakan banyak macamnya. Ada pintu atau jendela, getaran, bisa kalian baca ya di sini. Nah, yang kedua ada sistem keamanan terintegrasi, yang ketiga ada pemberitahuan langsung, yang keempat tindakan otomatis, dan kelima monitoring jarak jauh, dan keenam pemantauan dan log kejadian, dan yang terakhir ada peringatan kehilangan koneksi. Selanjutnya ada keamanan fisik bangunan. Keamanan fisik bangunan merupakan langkah yang sangat penting untuk melindungi ruang server dan pusat data dari ancaman yang mungkin datang dari luar. Berikut beberapa pertimbangan terkait dengan hal ini. Yang pertama ada desain bangunan yang aman, yang kedua ada dinding kokoh, yang ketiga ada pintu jendela tahan benda keras, dan yang keempat sistem kontrol akses, ya, dan kelima pencahayaan yang baik, yang keenam ada kunci fisik dan elektronik, ketujuh ada kunci angkat keras, dan ke-8 ada kunci kabel yang penting dan ada penghalang fisik bahan. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Amirul Rizki. Oke, langsung saja. Terima kasih kepada Saudara Winarningsi Julianti yang telah memberikan waktunya saya. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari dirinya. Yang selanjutnya ada keamanan listrikan. Mohon maaf, ininya PowerPoint-nya hilang. Ada gak? Gak ada. Bentar. Masih ada PowerPoint-nya? Ada. Ya, langsung saja. Di sini ada keamanan kelistrikan, yaitu sumber daya listrik cadangan dibutuhkan untuk melindungi server dan pusat data dari masalah listrik yang tidak terduga. Ini beberapa pertimbangan terkait dengan hal ini. Di antaranya itu yang pertama ada sumber daya listrik cadangan, yang kedua ada generator darurat, yang ketiga ada kapasitas daya yang ke yang keempat ada transfer otomatis, yang kelima ada monitoring kelistrikan, yang keenam ada perangkat pemutus listrik atau dalam kurung PDU, yang ketujuh ada pemisah sirkuit, yang kedelapan ada konservasi energi, yang kesembilan ada ruang dan pendinginan, yang kesepuluh ada pembaharuan perangkat kelistrikan. Dengan memperhatikan keamanan kelistrikan dapat menjaga keindahan operasional ruang server. Yang selanjutnya ada suhu dan kelembapan. Pemantauan suhu dan kelembapan adalah hal yang krusial dalam menjaga keamanan fisik server dan data pusat. Fluktuasi yang signifikan dalam suhu dan kelembapan dapat merusak perangkat keras dan menyebabkan kegagalan sistem. Berikut adalah contohnya. Pertama ada sistem pemantau otomatis.
Yang kedua, ada pengaturan suhu yang optimal. Yang ketiga, kelembapan yang dikontrol. Yang keempat, ada sensor pemantauan kelembapan tanah atau air. Yang kelima, ada sistem pemantauan peringatan dini. Yang keenam, ada pemantauan remote. Yang ketujuh, ada integrasi dan dengan sistem manajemen keselamatan backup. Yang kedelapan, backup pendinginan. Yang kesembilan, pemantauan energi dan efisiensi. Yang kesepuluh, ada pemantauan langsung pada perangkat kritis. Dengan memantau dan menjaga suhu dan kelembapan dapat mencegah kerusakan perangkat keras akibat kondisi lingkungan yang tidak sesuai. Yang selanjutnya ada proteksi terhadap kebakaran. Proteksi terhadap kebakaran perlu dilakukan untuk menjaga keamanan fisik server dan pusat data. Kebakaran dapat merusak perangkat data dan dapat menyebabkan kerugian besar. Di antaranya sebagai berikut: satu, deteksi kebakaran. Yang selanjutnya, pemadaman kebakaran otomatis. Yang ketiga, pemadam kebakaran manual. Yang keempat, ada evaluasi dan rute darurat. Yang kelima, ada pengendalian asap. Yang keenam, lokasi peralatan penting. Yang ketujuh, uji coba sistem. Yang kedelapan, pencegahan kebakaran. Yang kesembilan, monitoring lingkungan. Yang kesepuluh, sertifikasi kebakaran dan kepatuhan. Dengan mengimplementasi langkah proteksi terhadap kebakaran, minimal dapat mengurangi resiko kehilangan perangkat keras dan data akibat kebakaran. Memastikan keamanan fisik server dan pusat data secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada manajemen kabel yang rapi. Manajemen kabel yang baik dan tidak hanya memudahkan pemeliharaan dan peningkatan, tetapi juga dapat mengurangi risiko gangguan dan meminimalkan potensi kegagalan perangkat keras. Berikut adalah beberapa pertimbangan terkait hal ini. Satu, labeling yang jelas. Dua, penyusunan kabel yang tertata. Tiga, pemisahan kabel. Empat, penggunaan kabel yang sesuai. Lima, manajemen kabel vertikal dan horizontal. Yang keenam, ada konsolidasi dan pemisahan. Yang ketujuh, area akses yang jelas. Yang delapan, pengelolaan kabel di rak server. Yang kesembilan, dokumentasi kabel. Yang selanjutnya ada pembaharuan rutin dan audit keamanan. Pembaharuan rutin dan audit keamanan mutlak diperlukan dalam menjaga dan meningkatkan keamanan fisik serta server dan pusat data. Pembaharuan terhadap elemen krusial seperti sistem akses, kelistrikan, fisik bangunan sensor, dan sebagainya untuk memastikan kemampuan keamanan tetap dan dapat mendeteksi potensi risiko dan kelemahan perangkat yang digunakan. Berikut adalah beberapa pertimbangan terkait hal ini. Yang pertama ada pembaharuan kebijakan keamanan. Yang kedua ada keamanan berkala. Ketiga ada pemeriksaan keamanan. Yang keempat ada uji coba sistem pemadam kebakaran. Yang kelima ada audit sistem akses dan kontrol. Yang keenam ada penilaian fisik perangkat dan bangunan. Yang ketujuh ada pengujian keandalan generator dan UPS. Yang ke-8 ada pelatihan keamanan. Yang ke-9 ada pemantauan notifikasi. Yang ke-10 ada evaluasi kegiatan penggunaan pengguna. Yang ke-11 ada revisi tingkatan. Dengan menjalankan pembaruan dan keamanan diharapkan dapat meningkatkan dan memastikan sistem keamanan tetap efektif dan sesuai dengan standar keamanan yang relevan. Selanjutnya ada pelatihan dan kesadaran keamanan. Berikut adalah beberapa pertimbangan terkait hal ini. Yang pertama ada program pelatihan reguler. Yang kedua ada pendidikan kesadaran keamanan. Ketiga, latihan simulasi evakuasi pengembangan modul learning. Yang kelima ada untuk personel keamanan. Yang keenam ada
penetrasi testing. Yang ketujuh ada kampanye kesadaran keamanan. Yang kedelapan ada pengakuan dan insentif. Yang kesembilan pengujian dan kesadaran sosial. Yang kesepuluh edukasi tentang pengaturan dan kepatuhan. Yang ke-11 ada evaluasi. Yang ke-12 ada pembahasan kasus. Dengan melakukan pelatihan dan kesadaran keamanan, organisasi dapat meningkatkan kemampuan personal terhadap keamanan fisik dan mengurangi risiko fisik server dan pusat data. Yang selanjutnya yaitu mengamankan ruang server adalah hal yang penting. Mengamankan ruang server dan pusat data kebutuhan dalam menjaga tetap power. Hal ini bukanlah upaya untuk yang murah, karena harus menjaga keseimbangan keamanan, aksesibilitas, biaya memelihara, peningkatan kepuasan, dan lain-lain. Seperti langkah-langkah menjaga kasih yang telah dijelaskan di atas. Pimpinan ragu-ragu di bawah untuk investasi dalam keamanan fisik ruang server dan pusat data ini. Demi data prinsip keberlangsungan proses bisnis perusahaan mencegah lebih baik daripada kehilangan seluruh aset data yang bisa berimbas terhadap keseluruhan layanan bisnis perusahaan. Baik, segitu dari saya. Saya lanjut. Saya akan yang terakhir. Baik, lanjut. Untuk kesimpulan, pengamanan fisik ruang server dan pusat data merupakan aspek fundamental dalam menjaga keamanan sistem informasi. Tanpa perlindungan fisik yang memadai, ancaman seperti pencurian, sabotase, bencana alam, dan kebakaran dapat mengakibatkan kerusakan besar pada infrastruktur dan kehilangan data penting. Oleh karena itu, pengamanan harus mencakup pengendalian akses, desain bangunan yang aman, sistem proteksi kebakaran, keamanan daya listrik, serta pemantauan dan pemeliharaan yang rutin. Dengan menerapkan pengamanan fisik secara menyeluruh dan terintegrasi, organisasi dapat memastikan bahwa infrastruktur teknologinya tetap terlindungi, stabil, dan mampu mendukung operasional bisnis secara berkelanjutan. Mungkin materi yang kami sampaikan cukup sekian. Apakah ada yang mau bertanya? Pertanyaan? And then di pertanyaannya mangga dibacakan. Bagaimana cara mengatur kontrol akses untuk memastikan dapat Bentar teh, pusat data? nggak jelas, suaranya putus-putus. Boleh diulang? Kemudian bisa diulangi lagi pertanyaannya. Mungkin jaringannya ya. Kita lanjut saja. Terima. Silakan terima. Baik, terima kasih untuk moderator dan pemateri. Untuk pertanyaan dari saya,
Dalam sistem alarm ada memonitoring jarak jauh. Berikan dan jelaskan kegunaan contoh dari sistem tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada Dimas Jani yang sudah memberikan pertanyaan. Jawabannya kami tampung dulu, akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, silakan. Oke, kepada Saudari Rizka, mangga pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menanyakan tentang keamanan ruang server dan pusat data. Nah, bagaimana peran CCTV dalam meningkatkan keamanan ruang server dan pusat data tersebut? Mungkin sekian, terima kasih. Mohon maaf, boleh diulangi kembali? Baik, bagaimana peran CCTV dalam meningkatkan keamanan ruang server dan pusat data itu sendiri? Cukup? Oke, cukup. Baik, pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Untuk jawabannya nanti akan kami jawab setelah mungkin 5 soal sudah tertampung. Oke, untuk selanjutnya, apakah ada yang mau menanyakan kembali? Oke, Saudara Roni, eh, di dinyalain mikrofonnya untuk bertanya. Cek, cek. Kedengaran nggak? Kedengaran. Kedengaran? Oke, izin bertanya terkait uh, materi yang sudah disampaikan. Saya ingin bertanya terkait apa peran monitoring dan pemantauan visual dalam menjaga keamanan fisik ruang server dan pusat data. Udah ketangkap nggak? Boleh, Ron. Sudah dicatat. Siap, siap. Terima kasih. Untuk jawabannya nanti akan dijawab setelah dengan pertanyaan. Oke, untuk selanjutnya, udah Saudara Wildan, mangga dinyalain mikrofonnya dan bacakan untuk pertanyaannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam ingin bertanya, warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya terima kasih kepada Kamirul sama Teteh Winar. Saya ingin bertanya, uh, mengapa keamanan kelistrikan sangat penting dalam menjaga keamanan fisik, ruang server, dan pusat data? Mengapa keamanan kelistrikan sangat penting? Kemudian, Penting dalam menjaga keamanan fisik, dalam ke keamanan fisik, ruang server, dan pusat data. oke siap. Kami tampung terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, ada yang mau bertanya kembali? Satu lagi sebelum kita jawab pertanyaan selanjutnya. Oke, mangga kepada Saudara Dikri Gumilar untuk diajukan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Izin bertanya untuk dari materi tadinya. Pertanyaannya gini, apakah apa saja gitu tantangan umum dalam menjaga kestabilan suhu dan juga kelembapan di pusat data? Apa saja tantangan umum dalam dalam menjaga Suhu dan juga kelembapan di pusat data. Oke, siap. Ntar kami rundingkan terlebih dahulu untuk selanjutnya jawab pertanyaannya.
Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Saudari Rima Anjani. Pertanyaannya adalah, dalam sistem alarm ada monitoring jarak jauh. Berikan dan jelaskan kegunaan contoh dari sistem tersebut. Untuk jawabannya, contoh dari sistem alarm dengan monitoring jarak jauh adalah sistem cloud-based alarm monitoring. Sistem ini mengirimkan notifikasi langsung ke perangkat mobile atau komputer petugas keamanan jika ada ancaman, seperti pergerakan mencurigakan atau suhu abnormal. Kegunaannya adalah agar petugas dapat segera merespons meskipun sedang tidak berada di lokasi fisik. Ini sangat penting untuk efisiensi dan kecepatan respons terhadap insiden. Bagaimana? Apakah jawabannya sudah Cukup, jawab? cukup benar. Terima kasih dari Mak. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Muhammad Amil Rizky. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Saudari Rizka dengan pertanyaan bagaimana peran CCTV dalam meningkatkan keamanan ruang server dan pusat data. Untuk jawabannya, peran CCTV sangat krusial dalam menjaga keamanan fisik ruang server. CCTV berfungsi sebagai alat pemantau yang merekam aktivitas di sekitar dan di dalam ruang server secara real-time. Dengan adanya CCTV, kita dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan, melakukan pemantauan secara terus-menerus, dan menyediakan rekaman bukti jika terjadi pelanggaran keamanan. CCTV juga berperan dalam mencegah aksi kriminal karena keberadaannya menimbulkan efek jera bagi pihak yang berniat buruk. Oke, mungkin segitu jawabannya. Apakah cukup untuk Saudari Rizka? Sudah cukup. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Winar Ningsi. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Roni. Pertanyaannya, apa peran monitoring dan pemantauan visual dalam menjaga keamanan fisik ruang server dan pusat data? Monitoring visual seperti CCTV, sistem dashboard, pemantauan memberikan fasilitas penuh terhadap aktivitas fisik dalam pusat data. Ini membantu mendeteksi anomali, mencegah tindakan tidak sah, serta mempercepat pengambilan keputusan jika terjadi insiden. Monitoring visual juga penting untuk audit keamanan dan bukti jika terjadi pelanggaran. Mungkin itu untuk jawabannya, Saudara Roni. Siap, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya akan dijawab oleh Amirul Rizky. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dari Saudara Wildan. Dengan pertanyaan, mengapa keamanan kelistrikan sangat penting dalam menjaga keamanan fisik ruang server dan pusat data? Sambungin dulu ya, udah nggak ada kuota. Dengan maaf, mic-nya tolong dimatikan. Untuk jawabannya itu keamanan kelistrikan penting karena fluktuasi daya dapat merusak perangkat keras dan menyebabkan kehilangan data. Gangguan listrik juga dapat memicu kebakaran. Maka pusat data harus dilengkapi dengan UPS, genset cadangan, serta sistem grounding yang baik. Pemantauan beban listrik juga penting untuk mencegah overload. Oke, mungkin kepada Saudara Wildan cukup jelas. Apakah masih belum puas? Apakah sudah puas? Siap, cukup. Cukup. Oke, baik. Saya Rul. Terima kasih kepada Saudara Wildan atas pertanyaannya. Selanjutnya, saya serahkan kepada Saudara Winar untuk menjawab pertanyaannya selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya
Itu dari Saudara Dikri. Pertanyaannya, apa saja tantangan umum dalam menjaga kestabilan suhu dan kelembapan di pusat peta? Jawabannya adalah antara lain beban panas dari server yang tinggi, distribusi pendinginan yang tidak merata, dan perubahan cuaca eksternal. Jika suhu terlalu tinggi, server bisa overheat. Jika kelembapan terlalu rendah, bisa timbul freeze static. Solusinya adalah pemasangan sensor suhu dan kelembapan di berbagai titik, serta pemantauan 24 jam per 7. Bagaimana, Saudara Dikri? Saudara Dikri? Ya, terima kasih. Bagaimana? Sangat memuaskan jawabannya. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke-6. Baik, siapa yang akan bertanya? Oke, mungkin ke Saudara Iqbal, silahkan ajukan pertanyaannya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ya langsung saja. Apakah pusat data itu harus berada di ruangan yang steril dan bagaimana cara apabila ada perangkat yang sensitif? Bagaimana cara membersihkan perangkat tersebut dan apabila ada perlu penanganan khusus yang harus dilakukan gitu. Paham nggak? Boleh diulang kembali, Pak? Apakah Apakah pusat data itu harus berada di ruangan yang steril? Lalu dan bagaimana cara membersihkan perangkat yang sensitif itu dan apakah perlu penanganan khusus? Oh, oke, baik, sudah saya tangkap. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, untuk selanjutnya, mungkin pada Saudara Ansor, silahkan ajukan pertanyaannya. Cek. Cek, cek, cek. Masuk ke Masuk. Silakan Muhammad Ansor. langsung ke pertanyaannya. Tadi di dalam materi itu ada proteksi terhadap kebakaran. Jadi sudah dijelaskan juga ada beberapa pertimbangan terkait hal ini. Coba jelaskan rencana rencana apa yang harus dibuat untuk langkah-langkah proteksi kebakaran yang perlu diterapkan pada ruang server. Mungkin cukup pertanyaannya segitu. Baik, cukup jelas. Oke, untuk pertanyaannya, saya tampung terlebih dahulu. Mungkin ada yang lain, ada yang mau bertanya kembali. Silahkan acungkan tangannya. Untuk selanjutnya, siapa lagi yang mau bertanya? Karena baru 7 pertanyaan.
Baik, karena tidak ada yang mungkin belum, saya akan menjawab pertanyaan yang tadi dari saudara Iqbal. Pertanyaannya, apakah pusat data harus di ruangan yang steril dan bagaimana cara membersihkan perangkat yang sensitif dan perlu penanganan khusus? Jawabannya, iya, karena pusat data sebaiknya berada di ruangan yang bersih dan minim debu untuk menjaga kinerja perangkat keras. Pembersihan harus dilakukan dengan vakum khusus anti-statis, kain microfiber, dan cairan pembersih non-korosif. Pembersihan ini dilakukan secara berkala oleh teknisi pelatih agar tidak merusak komponen sensitif seperti motherboard dan konektor. Bagaimana saudara Iqbal Maulana dengan jawabannya? Saudara Iqbal? Ya, sangat cukup sangat dimengerti, luar biasa pemaparannya. Terima kasih kepada saudara Iqbal. Dilanjut pertanyaan selanjutnya, kali jawab oleh Muhammad Amilis. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ansor dengan pertanyaan kurang lebih seperti berikut. Rencana apa yang Anda buat untuk langkah-langkah proteksi kebakaran yang perlu diterapkan pada ruang server? Mungkin rencana yang awalnya yaitu langkah-langkah proteksi kebakaran dengan meliputi pemasangan sistem deteksi asap dan panas, penggunaan alat pemadam api otomatis berbasis gas seperti FM200 atau CO2, serta sistem ventilasi darurat. Ruang server juga harus dirancang dengan bahan tahan api dan memiliki jalur evakuasi yang jelas. Simulasi kebakaran secara berkala juga penting untuk memastikan kesiapan tim dalam menghadapi keadaan darurat. Ya, mungkin hanya segitu yang dapat saya jawab. Untuk saudara Ansor, apakah cukup? Cukup. Nuhun. Siap, alhamdulillah. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya kembali? Ini masih kurang 3 pertanyaan lagi untuk melengkapi 10 pertanyaan. Baik, izin bertanya. Ya, mangga, saudara Iqbal. Saudara Ilham. Bagaimana cara menangani insiden keamanan seperti serangan malware atau kebocoran data? Boleh diulang kembali? Apakah jelas? Bagaimana cara menangani insiden keamanan seperti malware dan kebocoran data? Oke, saya tampung terlebih dahulu. Untuk yang mau bertanya, silahkan acungkan tangannya, kemudian nyalakan mikrofonnya dan langsung ajukan pertanyaannya. Saya ingin Selanjutnya, bertanya. Mangga, saudara Rama, silahkan ajukan pertanyaannya. Bagaimana cara untuk mengimplementasikan sistem ruang alarm yang efektif gitu apabila terjadi kebocoran? Jadi mengimplementasikan sistem alarm yang efektif di ruang server dan sistem data.
seperti itu. Apakah jelas? Boleh diulang kembali, Ram? Bagaimana? Bagaimana cara mengimplementasikan sistem alarm yang efektif di ruang server dan pusat data? Oke, sudah cukup. Untuk selanjutnya, pertanyaan terakhir, silakan acungkan tangannya untuk kemudian menjadi yang bertanya selanjutnya. Baik, satu pertanyaan lagi ya. Siapa mungkin di sini? Silakan. Oke, mungkin kepada Teh Nenden yang tadi awal mengacungkan tangan dan bertanya, silahkan boleh diajukan kembali pertanyaannya. Apabila mikrofonnya kurang jelas atau mungkin jaringannya yang masih terhambat, boleh diajukan melalui chat saja. Jelas gak? Boleh jelas. Bagaimana cara mengatur kontrol akses untuk memastikan bahwa hanya orang yang berwenang saja yang dapat masuk ke ruang server dan pusat data? Terima kasih. Oke, mungkin kami akan mendiskusikan terlebih dahulu untuk mengajukan jawabannya. Mohon untuk ditunggu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Ilham. Pertanyaannya, bagaimana cara menangani insiden keamanan seperti serangan malware atau kebocoran data? Jawabannya, penanganan dimulai dari deteksi cepat melalui sistem IDS atau IPS dan antivirus. Setelah itu, isolasi sistem yang terdampak untuk mencegah penyebaran, dilanjutkan dengan investigasi forensik digital, pemberitahuan ke pihak terkait, dan pemulihan sistem dari backup. Terakhir, lakukan evaluasi dan perbaiki celah keamanan agar insiden tidak terulang. Bagaimana Saudara Ilham? Apakah cukup? Ya, terima kasih Saudara Winar. Cukup. Ya, terima kasih Saudara Ilham. Dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Khalija boleh ambil. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Saudara Rama, dengan pertanyaan kurang lebih seperti berikut. Bagaimana cara mengimplementasikan sistem alarm yang efektif di ruang server dan pusat data? Oke, mungkin untuk jawabannya, sistem alarm yang efektif terdiri dari sensor gerak, detektor asap, sistem pemantauan suhu, serta notifikasi real-time ke petugas keamanan. Sistem ini harus terintegrasi dan diuji secara berkala. Selain itu, penting untuk menyusun SOP respon alarm agar setiap aplikasi bisa direspon dengan cepat dan tepat. Kurang lebih mungkin seperti itu jawaban dari saya. Bagaimana Saudara Rama? Apakah cukup? Ya, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Saudari Nenden akan dijawab oleh Winar Ningsi Julianti. Kepadanya dipersilahkan. Baik,
Mungkin ini udah jadi pertanyaan terakhir ya. Saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Nenden. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatur kontrol akses untuk memastikan hanya orang yang berwenang dapat masuk ke ruang server dan pusat data? Jawabannya, kontrol akses dapat diatur dengan sistem autentifikasi berlapis, seperti menggunakan kartu ID, biometrik, seperti sidik jari ya, sertakan PIN atau password. Nah, selain itu, penting untuk mengatur hak akses berbasis peran, sehingga hanya orang dengan otorisasi tertentu yang dapat masuk. Semua aktivitas akses juga harus tercatat dalam log untuk audit keamanan. Bagaimana, Saudari Nenden? Apakah jawabannya cukup? Ya, cukup. Terima kasih atas jawabannya. Ya, mungkin terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam game ini dan yang sudah mengajukan pertanyaan. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami atas presentasinya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau tutur kata yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.